Assalamualaikum, salam sejahtera, sampurasun. Ketemu lagi dengan kita channel Simulat ya kan? Channel Jiwa Tua atau Jitu. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai pantai. Kulari ke pantai, Kayak di bis. kemudian teriakku. Mau ini ya? Ya, travel. Nah, kita mau bahas mengenai yang pinggiran aja lah, maksudnya kerajaan. Banyak orang kalau di pantai, di segala, dia merasa bertemu dengan sosok ya penguasa selatan. Tapi banyak hal yang mungkin ya di sekitar pantai itu kan banyak kerajaan juga kan ya? Ya. Banyak kerajaan-kerajaan. Nah, mungkin banyak orang salah persepsi juga pada saat mereka bertemu dengan penguasa yang pinggiran, itu kan mereka merasa bertemu dengan penguasa pantai yang sebenarnya atau yang biasa dikenal dengan Ratu Pantai Selatan. Banyak banget. Banyak kan yang seperti Karena itu. keterbatasan Literatur. Literatur. Nah, itu. literatur keilmuan. Keilmuan. Ya gitu sih. Kenapa topik ini kita pilih ya karena banyak fenomena seperti itu yang banyak orang merasa ketemu, merasa atau ditemuin, bahkan sampai ditemuin di rumah lah sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri pun juga pada saat di sana juga memang banyak kerajaan-kerajaan yang ya mungkin hampir sama ya. Ininya wanita rata-rata. Cantik-cantik nggak? Lumayan sih. Antara Bajunya? kuning bajunya. Nggak ada yang pakai bikini? Belum. Oh. Belum ada yang jual kan. Oh iya. Nah, banyak yang merasa setelah bertemu mereka, banyak orang yang bangga lah. Nah, sebenarnya dari ujung, mungkin kita mau pantai selatan ya, dari ujung barat sampai timur itu banyak nggak sih Kang? Banyak banget. Kerajaan-kerajaannya Kecil. yang seperti itu. Kecil-kecil ya. Kerajaan-kerajaan kecil itu dan Numpang pamor berarti ya? Apa gimana? Bisnis. Bisnis. ngomongin bisnis nih. Banyak yang ya kita ngomong mencari kayak pesugihan ya. Kan banyak tuh di selatan Jadi bisnis kan, itu namanya. orang bertapa lah apa untuk mencari kekayaan segala macam atau mencari ilmu gitu. Nah, apakah mereka kerajaan-kerajaan itu yang berperan terhadap orang-orang itu? Ya. Kalau yang suka kan dia tuh ada di dimensi di antara. Oh, mereka di antara, bukan mereka suatu dimensi yang benar-benar Bukan. dimensi. Jadi itu. seperti yang pernah dulu diceritain ada ya, di konten yang sebelumnya ada kerajaan Kera, ada kerajaan apa kayak gitu tuh. Nah, itu dia di antara. Nah, ada yang di dalam, tapi dia rata-rata dia dengan akses manusia tuh tidak terlalu hebat gitu. Jadi ada orang kayak menyarukan seperti Ratu Selatan, kerajaan-kerajaan kecil tuh gitu. Biar dia mungkin dianggap atau digimanain lah gitu, atau pamornya, atau Tadi yang saya bilang pamor. disebutkan gitu. Tapi kan saya nggak bilang bukan. Iya. Iya sih. Nah, jadi kan mereka kerajaan itu memang sebenarnya bukan mau menempatkan diri sebagai kerajaan benar-benar ratu pantai selatannya kan? Bukan. Cuman orang yang salah menangkap itunya. Karena pertama orang itu datang itu mau mencari, langsung ditangkap sama mereka dulu langsung itu. Jadi kayak orang saya mau cari handphone ini, kalau langsung nangkep duluan tuh.
gitu. Hmm. Tapi di yang di resminya loket mana? tiketnya kan belum. Oke. Gitu. Kayak gitu aja. Kan simpel ya, gampang. Belum tentu yang resminya mah launching saat itu juga gitu ya. Oh iya. Jadi yang ecek-eceknya dulu yang Black Bukan, Mar- dan Black nanti Market. bukan launching maksudnya dia emang harus ke sana, enggak juga. Itu mah emang udah aja bisnis mereka aja. Oh iya. Nggak perlu nggak harus disampaikan ke dalam ke loket gitu. Jadi masih di antara calo-calo itu aja. Jadi mereka berhadapan dengan calo-calo itu sebenarnya. Iya. Dan itu memang ibaratnya Kan calonnya bisa pakai baju apa aja. ya kalau kita ngomong mungkin ya diberi kebebasan wewenang untuk ya terserah kamu mau Iya. mengaburkan manusia kan. Iya. Bahkan HP kadang HP jelek namanya gitu ya, gini. Ya nanti kamu tanggung jawab nanti tinggal ke sininya gitu aja. Tanggung jawabnya bukan ke masalah kemana-mana, tapi tanggung jawabnya nanti ke dia juga. Ke dalam, ke loket dalam. atau berarti ada yang kontra juga dengan yang dalam ya? Kalau kontra sih jarang ada yang berani kayaknya. Oh iya, karena levelnya juga jauh. Oh iya. Terus nah mengenai ini kan banyak nih, ada yang orang wah kesurupan nih sama sosoknya ratu segala macam. Nah yang berarti yang Merasuki. cuman jadi ragu nanti kan Enggak sok disebut. apa yang merasuki dirimu kan, Ada. yang masuk ke dalam Tubuh. orang itu sebenarnya bukan levelnya si iya. ratu atau ibu kan, Iyalah, ngapain juga dia kesini lah. capek-capek kan berarti. Iya. Nah, kecuali kalau emang yang sininya punya pamor hebat orangnya atau entah Atau raja, entah apalah gitu. Atau punya link ya. Atau dia mau punya link, pernah dititipin di sana gitu. Jadi mereka baru bisa. Nah, jeda kosongnya di sana gitu maksudnya. Oh. Tidak kosong dari jiwanya itu. Di sana. Dititipinnya di sana gitu, istilahnya kayak gitulah. Oh, memang ada ya? Oh iya banyak. Banyak ya. Tapi emang pantai selatan itu banyak sekali mitosnya ya. Kayak misalkan kalau untuk di Pelabuhan Ratu sendiri gitu. Ombaknya besar gitu. Itu karena besar. depannya Samudra Hindia. Terus nggak boleh pakai baju hijau kalau ke sana gitu. Iya, mitosnya kayak gitu banyak. Cuman kan siapa yang ngambilnya, siapa yang actionnya siapa, harus dilihat juga. Jangan langsung memponis Iya, Ratu Selatan gitu ya. karena belum tentu Ratu Selatan juga mau ngambil siapa lu gitu. Dia cuek ya. Lu siapa Gua kan? ambil jiwanya juga buat apa? Siapa lu? Keperluannya apa? Terus kadang mungkin ditemuin. Siapa lu ditemuin kan gitu, Iya. levelnya kan beda kan. Iya makanya. Jadi mungkin ya. Jadi itu hanya sisipannya pinggiran-pinggiran mereka gitu. Kita bahas ke mitos nih bahwa raja-raja di Pulau Jawa nih, di raja-raja di Pulau Jawa ini selalu ada hubungan dengan selatan. Ada berhubungan dengan selatan lah, mungkin semacam ya ruang konsultasi lah atau apa. Intermezzo. Ya, Sampai presiden kita juga ya yang pertama kan katanya punya ruang khusus untuk oh yang di Samudra Beach ya. Soekarno. Samudra Beach itu kan. Nah kita nggak usah bahas lah itu, Iya. sensitif. Nah raja-raja aja yang lebih lama lagi kan udah nggak ada yang nuntut kan, ibaratnya kan. Keturunannya siapa juga nggak ini. Nah kalau yang raja-raja itu, apakah mereka itu selain berkoneksi, apakah bisa juga disebut menaikkan legitimasi dari kekuasaannya dia, bahwa ini loh aku juga berhubungan dengan selatan, atau Untuk ke kerajaan lain. entah kerajaan lain atau ke rakyatnya sendiri. untuk menaikkan pamornya di rakyatnya gitu. Ya, Ada yang seperti itu, tapi ada yang juga enggak. Yang kalau yang seperti itu kan itu, tapi rata-rata enggak juga sih. Yang kayak Jadi gitu kalau sampai raja kayak sampai raja, ada yang tahu raja sampai kayak gitu, rata-rata bocor dari orang dalam. Sebenarnya rajanya sendiri menutupi sebenarnya.
nggak menutup, biasa-biasa aja, nggak harus juga dipublis gitu. Tapi sebenarnya hubungannya tuh apa sih antara raja-raja itu dengan Biasanya selatan? sih ya kayak konsultasi tadi, atau apa? tadi konsultasi, intermezzo, atau pendapatnya apa nih, kok gini gitu, kayak gitu aja. Nanti dia mencari sari dari kebijakannya apa. Nah, nanti dia olah tuh sampai sini. Gua harus gimana ya, gini. Nah, mungkin kalau dia untuk ngobrol sama raja- penasehatnya. Untuk raja-raja itu mungkin bisa langsung ketemu dengan ratu gitu ya. Dia yang jagain portalnya juga kan, orang-orangnya banyak. Misalnya orang penasehatnya juga kan, termasuk patih-patihnya misalkan gitu ya. Iya. Dia untuk meditasi gitu, gua nih menin raja, lewat situ lewat udah. dan nggak mungkin yang raja-raja ini berhubungan dengan kerajaan yang Di pinggir. Pinggiran tadi. kan. Ya kan itu misalkan ada 5 orang, 4 orang patih, atau ada penasehatnya juga ya, yang kelasnya luar biasa gitu ya, biarpun kerajaan kecil juga. Dia buka jalur tuh, terlok semua frekuensinya sama, seret. Artinya apa yang view-nya semua sama, truk Langsung nembusnya ke dalam kan. langsung udah. Bukan Nanti ada duta ya kan, itu dia udah itu di sana buka, dalam artian buka, oh ya lu boleh datang, misalkan ada schedule-nya, datang nggak langsung ketemu. nggak mungkin ketemu calo ya. Iya kan udah sama si itu udah buat Udah yang di ini udah, apa, udah lorong, provider. udah di lorong. Udah jalurnya. dibukain gitu. Oh iya, Udah iya. forader lah gitu. Rider. Udah dikawal kan. Langsung ketemu schedule-nya kapan, udah ketemu. Dan itu belum tentu di istananya, dan juga belum tentu atau pokoknya yang jelas di kawasan ya. Atau itu datang ke sini. Enggak. Pertama datang ke sini utusan. Sama kayak raja-raja di sini juga ke sana utusan. Masih gini. Cukup udah utusan doang ya udah. Kalau misalkan kalau nggak cukup dia harus bertemu ya ke sana. Gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau yang zaman sekarang rata-rata hanya utusan doang kan kayak gitu. Ya. Karena hiruk pikuk di buminya, di dunia lebih berwarna banget gitu kan gitu yang sekarang. Oh, berarti kalau yang kita ngomongin yang raja zaman dulu lah. Berarti memang mereka punya akses untuk menembus ke dalam ya. Ya karena kan ada yang bukanya. Nah, ini sih sekedar cerita aja, bener atau enggaknya, apakah sebenarnya mereka berhubungan ke dalam arti ya kayak tadi konsultasi segala macam. Terus akhirnya ada suatu cerita nih, Raja A gitu kan. Dia melakukan pernikahan dengan ratu yang ada di selatan. Nah, pernikahan ini kan dalam artian kalau ijab kabul gitu kan belum tentu pernikahan secara kayak manusia biasa, kayak manusia bisa jadi suami istri. Tapi itu ini kalau menurut saya ya, andaikan ada cerita itu cerita hanya sebuah kepentingan. Ceritanya. Iya. Betul tidaknya kan nggak tahu. Iya. Nah, kenapa? Biar ada yang tadi Mas Kace bilang, biar mungkin naik pamornya, atau Mas Dias tadi bilang juga sebutin apa, mau biar kelihatan sama rakyatnya, atau biar kelihatan sama musuhnya, atau biar apa kayak gitu. Mereka kalau Gue udah sampai ke sana dan gue nikahin sana, wah hebat ya, juga ya kamu, atau gimana, nah, kayak gitu. ya kan ada beberapa cerita kan seperti itu, bahwa yang padahal raja itu nggak juga gitu. Padahal dia cuma konsultasi gini-gini doang. oh Nah, iya, nanti taunya endingnya ntar ya ada pertanggungjawaban gitu. Gitu aja. Ditegur sama oh yang iyalah gitu. di toyor ya. Nah, gergaji dah. Ini benernya mereka kayak kita mungkin juga agak ini ya, sebenarnya sampai kalau dulu mungkin leluhurnya tahu nih punya akses ke sana untuk ngapain kan, tugasnya harus gimana atau harus konsultasi Karena memang itu zamannya. Sekarang mungkin zamannya dia tidak bukan di daerah, anggaplah taunya dia petani, kan Ya. bukan penguasa, bukan apa gitu. Ya istilahnya kan gitu. Dia mau ngapain ke sana juga ya udah aja. Walaupun punya akses. Nah, paling lu nyelesain yang tadi sekancing 2 kancing kau jiwa kan gitu aja. dan banyak yang nggak sadar kalau zaman sekarang ya, walaupun punya akses itu banyak yang nggak banyak yang nggak sadar, ada juga yang sadar tapi mencuekan gitu. Akhirnya dia balik lagi yang
Ya benerin tadi ya, terus kancing 2 kancing itu yang kemarin di konten yang sebelumnya kan ada kan gitu. Ah, Akhirnya suruh gitu aja, tapi rata-rata dipandu gitu aja. Tapi dia mau merubah kan dia harus punya ini. Nah udah, kalau jika niatnya saya mau merubahnya atau mau apa dengan strategi saya, dikasih jalan sama dia di ya entah di kancah perekonomian, entah di kancah politik, entah di kancah apa gitu, nggak tahu lah. nah, Percintaan. Enggak kok itu mah. Enggak. ada nih, maksudnya Rata-rata kelas berat semua. Oh, adalah satu Kayak gitu mah di gua pinggir jalan juga banyak. satu pengalaman orang lah. Dulu dia bener-bener nggak, malas main ke pantai, itu paling malas. Cari apa sih wisata kok ke pantai lah apa segala macam, itu paling. Tapi setelah dia baca mengenai dia punya, nggak sengaja juga baca ternyata leluhurnya ini nih. Nah, leluhurnya ini punya akses ternyata. Punya akses dan punya, Dia baru tahu gitu. Nah, dia baru tahu Dari baca buku aja sih. ah, Punya akses gitu, dan setelah menemukan hal itu dia ngerasa nyaman. Waktu ke pantai pun juga udah nggak ada beban, nggak ada hal yang bikin yang dia nggak suka pantai itu. secara tidak sadarnya. Sebenarnya juga nyaman aja di pantai. Tapi dia nggak ngobrolin masalah makhluknya, enggak kan? Enggak. Hanya hanya dapat feel-nya aja gitu. Nah, dapat feel-nya aja sebenarnya. Berarti kan, tapi nggak tahu juga apakah dia nanti ada aksesnya ke dalam atau kayak yang dari dalam datengin dia gitu. Ya kayak gitulah. Mungkin kalau udah menurut mereka, jika memang ada aksesnya dan menurut mereka udah oke, nah, bukan kerajaan pinggiran tapi yang di dalamnya. Yang di dalam. Entah itu security-nya, entah itu danrunya, entah apa tuh ada, atau di sana dapat ngasih tahu, kasih utusan nih, lempar ke sana. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya unik juga ya, misal ada orang yang tiba-tiba dulu nggak suka main ke pantai, tiba-tiba dia udah wah feel-nya dapet dan dia nyaman lah di pantai itu, nyaman, dan ternyata dia secara nggak sengaja bongkar Diri sendiri. dia, terus kejadian masa lalu leluhurnya seperti apa. Biasanya gitu, secara nggak sengaja kayak dia juga akhirnya kayak baca buku atau nyari tahu gitu kan, dia nggak sengaja kayak gitu. Iya. Yang artinya kan sama kayak pernah Mas Kace bilang juga, kok rasanya gue pengen ke sana, nyaman di sana ya, taunya ya sama kayak gitu aja. Kayak orang baca buku tiba-tiba kok saya ambil buku ini gitu ya, kayak yang ada mandu gitu, atau baca halaman ini terus tiba-tiba menarik halaman ini, terus cari sambungannya di mana kan. Oh iya, gitu. iya. atau Sama kayak orang datang jiwanya datang ke tempat lain gitu, kok kayaknya tuh gue pengen ke tempat itu, atau pernah ke tempat itu, situs lah gitu ya. Iya. Kok nyaman ya si tempat ini gini, nah kayak gitu ini aja. baik lagi berarti pasti ada jiwa yang terulang yang pernah mengalaminya gitu. Apa enggak, atau datang ke situ. Ya begitu. Nah ini Yang paling gampang ya mungkin leluhurnya pernah sering akses ke sana, atau memang leluhurnya nggak ada yang akses ke sana untuk berapa periode, tiba-tiba plung dia memang udah plok gitu. saya punya pengalaman kalau di pantai. Ya, kalau saya sih kan kalau entah ke suatu tempat ya, di mana aja kan, kalau saya lebih biasanya satu pasti permisi dulu. Bukan dalam artian saya takut sama yang di situ atau saya apa, enggak. Tapi namanya orang bertamu kan, kita pasti ketok pintu, kita permisi, kita sebutin nama kita biasanya kan gitu, terus kita tujuan ke sini mau ngapain, walaupun cuman wisata kan, paling enggak kita ngomong saya keluarga ke sini untuk wisata, kita maksudnya tujuan kita mau ngapain. Nah, kalau saya pengalaman saya biasanya kalau saya ke pantai, saya kan
saya sengaja jongkok di bibir pantai ya, tapi yang tidak terkena ombak. Pokoknya jauh lah dari batasan ombak gitu. Dan ya saya dalam artian saya permisi, saya jongkok, saya jongkok di situ, tangan ya di mana saya taruh di pantainya itu, minta izin. Dia memang kalau diizinkan main lah di situ ya, atau berkunjung, saya mohon diberi tanda. Nah, biasanya kalau memang saya diizinkan, ombak itu biarpun awalnya jauh, masih nyampe tetap. Nyampe ke tempat saya jongkok. Habis itu setelah yang kedua, udah nggak balik lagi. Nah kalau saya sih mikirnya gini, berarti saya diberi izin nih, diizinkan untuk kesini. Gitu. Nah, itu kan berarti ini sih dari saya sendiri sih. Memang apakah orang itu harus seperti itu? Siap berkunjung ke tempat segala macam, kita memang harus minta izin, bukan minta memperkenalkan diri kita, permisi lah, gampangnya kan gitu. Ya kalau secara attitude begitu. Adab ya. Ada. Memang walaupun ya kadang kita Kan orang tua dulu juga suka gitu kadang-kadang apa permisi masuk rumah orang atau masuk apa lokasi apa. Ada yang lewat kuburan juga ya permisi sama yang ahli kuburnya atau segala macamnya, atau lewat dia masuk hutan ya punten-punten macam-macam kayak gitu. Maksudnya kan itu masuk area pemukiman mereka kan kayak gitu. berarti lebih sopan santun ya. Iya betul. Yang kayak tadi itu yang lagi kemarin kita bilang itu kan masuk oh itu kita diganggu sama pocong, kuntilanak atau apa. Sebenarnya ya kita yang ngeganggu mereka kan, kita gitu. Ngapain juga kita ribut-ribut di situ kan gitu. Gitu. Iya. Mereka tadi kan nggak ada keributan, nggak ada apa-apa gitu. Karena kita berarti. Gitu. Jadi mungkin baik lagi sih, lebih ke apapun yang kita temuin di selatan itu, kita jangan terus yakin oh ini yang nemuin ibu atau yang nemuin ratu. Berarti kan kita harus memilah-milah bahwa ini sebenarnya Belum tentu gitu. belum tentu kan bahwa yang menemui kita itu apakah penguasa yang sebenarnya atau hanya penguasa pinggiran kan. Ya betul. Nah, jadi semua kembali ke masing-masing orang akhirnya kan. Iya. Karena ada sih beberapa ya temen lah yang ngerasa inilah itulah, bangga lah maksudnya ditemuin penguasa selatan seperti itu, tapi ya belum tentu bahwa itu memang benar-benar penguasanya kan. Betul. Ya, baik lagi siapa lo? Nah iya Kan benar. gitu. Siapa lu? Kapasitas lo apa sih sampai harus ditemuin sama beliau kan gitu. Dan lu bisa apa sih? Ya, dan lo bisa apa? Gitu. Dan apa beliau juga nggak sibuk kan? Ngurusin lo. Ngurusin dulu. Ya mas. Ngapain ya, dateng? ya istilahnya yang minimal andaikan memang dikasih dari akses dari sana rata-rata utusan atau ya bukan ajudan itu masih terlalu tinggi, utusan sih biasanya. Kalau utusan tuh kan ya apa aja misalkan itunya apa si ininya apa yang dikirim yang tas security kayak gitunya. Security juga security yang di perbatasan nggak tahu juga. Oke, jadi kita cukupkan sekian nih. Cukup. Karena kan ya semoga pemirsa paham bahwa apa yang kita temui di selatan itu belum tentu juga penguasa sebenarnya. Ya betul. Atau orang kecelakaan, ketelan ombak segala macam itu juga belum tentu karena penguasa sebenarnya. Yang kan? yang ininya. Karena bisa Eksekusinya. ya mengeksekusi, bisa jadi itu keteledoran manusia itu Manusia sendiri. itu sendiri. Udah dilarang berenang, nekat berenang di situ karena mungkin
kondisi ombak juga baru Iya. tinggi kan, Iya. nekat ke situ ke gunung ombak, akhirnya menyalahkan, diambil penguasanya apa segala macam. Iya, betul. Bisa, atau bisa jadi yang ngambil sebenarnya bukan penguasa sebenarnya, Kerajaan pinggiran. tapi cuman pinggirannya aja yang memang baru butuh sesuatu, butuh korban lah atau apa. Jadi ya semua kembali ke penonton sendiri, pemirsa mau ambil yang mana. Nah, kalau memang apa namanya ini bisa jadi tambahan pengetahuan, ya kita bersyukur. Ya, Inti- alternatif. Nah, intinya adalah jangan kita terlalu, ya bukan, maksudnya intinya jangan dikit-dikit berpikir oh ini akibat ulah penguasa selatan, tapi kita ya mungkin satu tadi keterlibatan manusia itu sendiri, Atau didatangi sama penguasa atau selatan. dan mengenai didatangi penguasa sebenarnya ya balik Harus lagi, ditelaah dengan harus baik. ditelaah lagi. Ya sekiranya cukup itu dulu untuk konten ini. Mas Dias bisa menutupnya, silahkan. Tutupnya saya juga. Seperti biasa, saya bagian tugas nutup ya. Saya yang Ngebuka. mengawali, Mas Dias yang mengakhiri. Kalau Saya ngapain? secara kesimpulan juga tadi udah disampaikan sama Mas Kace kan, ya diambil sisi positifnya aja hasil dari diskusi kita kali ini. Ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, pantengin terus channel kita, channel Jiwa Tua. Selamat pagi, sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.